Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman sekalian, saya kembali lagi langsung aja untuk berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang pertanyaan ini udah umum ya. Cuma perlu kita jelaskan lagi karena setiap tahun ada aja yang tanya ya. Maka di sini saya berusaha untuk menjawab berdasarkan pemahaman dari kitab-kitab klasik, kitab bermazhab Syafi'i ya. Mayoritas kita adalah di Indonesia adalah penganut mazhab Syafi'i. Baik. Ini udah kelihatan kitabnya ya. Saya foto sampulnya. Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj. Jadi ini tuhfah yang ditulis oleh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haythami ya. Al-Haythami ini syarah daripada Minhaj, kitabnya Imam Nawawi, Minhajut Thalibin. Oke. Satu lagi kitabnya yang saya akan baca adalah Mughadul Muhtaj ya. Saya nggak pakai kitab aslinya karena agak ribet. Ini langsung aja ke Maktabah Syamilah biar lebih simpel ya. Baik. Langsung aja ke Maktabah Syamilah. Sini kita buka tuhfah dulu ya. Ini yang kedua. Di sini mengenai kulit hewan. Kulit hewan itu ya, itu sebaiknya bagaimana ya. Kita sudah mengetahui bahwasanya kulit hewan itu tidak boleh dijual atau bagian dari hewan kurban itu tidak boleh dijual. Maka solusinya bagaimana? Saya berusaha menjawab di sini. Pertama dalam kitab Tufah jilid 9 halaman 365. Ini di pojok kiri bawah ya. Nah, di sini ada keterangan, ada di di matannya, wa yatasaddaqu bijildiha. Seorang yang berkorban dia menyedekahkan kulitnya. Nah, semisal dengan kulit adalah korniha ya, tanduknya ya. Jadi kulit tanduk itu disedekahkan. Kalau daging udah jelas ya. Jadi di sini kalau daging nggak dibahas ya karena memang daging untuk disedekahkan. Maka di sini ditambah kulit juga tanduk itu disedekahkan. Yang mana kurbannya itu adalah mutatawi, kurban kurban sunnah. Nah, ini disedekahkannya adalah yang terbaik lil tiba karena ikut contoh Nabi SAW. Seandainya dia tidak mau menyedekahkan, maka dia yantafi'u bi, dia memanfaatkannya ya. Dia memanfaatkannya. Di sini kalau memanfaatkannya seperti dia bikin beduk kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu bikin sendal, bikin khuf ya dan sebagainya. Nah, tidak boleh menjualnya ya. Dan juga bagi ahli warisnya juga tidak boleh menjualnya. Di sini yahrumu alaihi ya. Yahrumu alaihi wa ala nahwi warithihi bai'uhu. Haram ke atas si mudhahi, orang yang berkurban, dan haram juga ke atas ahli warisnya untuk menjualnya ya. Di sini berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Orang yang barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya maka tidak sah ya, tidak sah hewan kurbannya tidak sah ya. Nah, di sini anjurannya dua. Nah, disedekahkan. Ya, sekarang yang jadi masalah kita sedekah kepada siapa? Ya. Misalnya kalau kita berikan kepada fakir miskin, kepada orang, itu juga tidak semua orang akan bisa memanfaatkan. Kalaulah dia bukan tukang, ya paling jadinya jadi yang kurang bermanfaat. Dan tidak semua orang jadi di sini nanti keterangannya saya buka lagi dalam Mughni Muhtaj ya. Di sini ya. Oke.
Lanjut aja. Walahul aklu min udhiyati tatawuin. Boleh bagi mudhi untuk makan dari korban sunnah, ya. Wa it'amul aghniya, dan boleh bagi si mudhi ini untuk memberikan makan untuk aghniya, orang kaya, yang orang udah kecukupan. Nah, ini yang perlu dipahami, la tamlikuhum, bukan memberikan menjadi hak milik. Ini harus jadi catatan, ya. Kita cek dalam syarahnya, Mughninya, ya. Di sini la tamlikuhum. Oke, ini ya. La tamlikuhum, tamlik. Ya, tidak boleh menjadikan bagian dari hewan kurban itu, baik dagingnya ataupun kulitnya, sebagai hak milik bagi orang kaya. Minha syai'a tuh ya, minha syai'a, sedikit pun darinya jadi apa aja. Nah, maka fala yajuz, maka nggak boleh hal itu. Nah, tetapi di sini kata beliau, Syekh Khatib Asy-Syirbini, ya, dalam Mughninya, bal yursilu ilaihim ala sabilil hadiyah. Maka kalau orang kaya itu dia diberikan sebagai hadiah, bukan hak milik. Maka karena itu sebagai hadiah bukan hak milik, la yatasarrafu fihi bil bai'i wa ghairihi. Enggak boleh kalau orang yang dianggap kaya, kecukupan, dia menjual kulit. Dikasih kulit, dia jual, dia hanya boleh intifa, memanfaatkan. Dia nggak boleh menjual daging, juga nggak boleh jual kulit, juga nggak boleh jual, ya. Dia nggak boleh menjual ini kalau dia statusnya adalah orang kaya. Nah, kemudian di sini, nah ini jawabannya sebagai solusi. Amal fuqara, adapun orang fakir, fayajuzu tamlikuhum, boleh menjadikan kurban itu sebagai hak milik dia. Kalau kita ngasih ke atas orang miskin, maka statusnya adalah jadi hak milik, ya. Maka akhirnya kalau itu menjadi hak milik, yatasarrafuna fi ma malakuhu bil bai', maka dia boleh mempergunakan daging atau apanya tadi, kulit tanduk itu boleh dijual. Ingat ya, boleh dijual. Jadi solusinya adalah bagi panitia kurban atau yang mengadakan kurban lah gitu ya, kulit itu diberikan kepada fakir, orang miskin yang ada di tempat tersebut, sehingga nanti dia bisa jual. Jangan ada sebagian yang saya dengar, berikan aja kepada panitia, nanti panitia jual. Itu masih belum jelas, walaupun ada sebagian pendapat yang lemah gitu ya. Maka yang jelas di sini dalam kitab Bughnil Muhtaj adalah kebolehan memberikan kepada orang miskin, dan orang miskin atau fakir ini boleh menjualnya. Itu solusinya yang saya pahami dari dua kitab ini, kitab Tuhfatul Muhtaj dan Bughnil Muhtaj. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini berguna bagi teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan saja. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.